Selamat pagi Bu Nina yang cantik. Alhamdulillah Pak Aziz, ini kita ketemu yang keberapa kali? Ini yang kedua ini ya. Oke. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Cuman ada sedikit judek atau pusing tadi loh Bu. Oke. Ketika menghadapi anak ini loh, kok banyak yang tidak disiplin di sekolah. Jenengan datang-datang langsung curhat ini, bisa oke? Gitu. Baik, Pak Aziz, jenengan langsung curhat karena anak-anak tidak disiplin. What happened? Ada apa? Iya Bu, saya itu datang dari rumah jam 5:30 dari rumah loh ya, sampai sekolah menempuh perjalanan kira-kira 50 menit. Di sana paling pagi saya duduk atau berdiri di sekitar gerbang. Itu ya Allah Bu, jam 7 kurang 10 baru anak-anak itu baru datang ke sekolah. Jam 7 kurang 10. Dan yang parah lagi itu pasti ada sekitar 10 anak itu yang terlambat. Jam 7 lebih 5, jam 7 lebih 10. Jadi saya itu capek sendiri Bu, karena di sekolah kami itu kan sedikit ya, di sekolah kita itu gurunya sedikit, apalagi yang laki-lakinya itu cuma ada 3. Dan ada beberapa guru itu gimana Bu ya, saya itu bahasa Jawanya arep tak loke tapi gak enak karena beliau itu rumahnya jauh. Jadi sekitar 40 kilo. Kalau datang ke sekolah itu kan kadang ya tepat waktu, kadang juga terlambat. Jadi ketika saya menegur anak, tiba-tiba bu guru itu datang, tantangan titit itu ya. Wah, gimana saya kan gak enak, mau gurunya aja terlambat ada kok. Ini saya negur anak juga tidak enak, seperti itu Bu masalahnya. Oke. Jadi begini, Pak Aziz sebagai kesiswaan ini kan ya, Pak Aziz yang sebagai kesiswaan cerita bahwa anak-anak ini sering terlambat. Tapi ternyata terlambat itu tidak hanya anak, juga gurunya dan Betul sekali. di depan anak-anak guru kok juga terlambat. Oke Pak Aziz, untuk guru yang terlambat itu nanti tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Sekarang kita bicara masalah panjenengan sebagai kesiswaan sini. Pak Aziz, poin yang ingin panjenengan capai di kita diskusi pagi ini apa? Oh iya, harapan saya ya semua anak datang ke sekolah itu tidak ada yang terlambat, karena sekolah kita itu kan dekat dengan perumahan warga, apalagi pagar sekolahnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi aktivitas yang ada di sekolah itu terlihat oleh warga sekitar di depan sekolah Bu. Jadi saya sebagai guru itu merasa kedisiplinan kita itu kurang dalam melayani anak. Jadi nanti ketika dipantau warga, harapannya itu semua anak itu datang tepat waktu, kemudian kegiatan di sekolah juga berjalan dengan baik seperti itu. Oke, berarti intinya kita anak-anak disiplin, datang tepat waktu, ya kan? Masyarakat juga bisa menilai baik, itu kegiatan bisa berjalan lancar. Ini adalah harapan. Jadi ini poin yang akan kita diskusikan. Nah sekarang kita gali dulu, kita identifikasi. Pak Aziz, panjenengan sebagai kesiswaan kan ketika memanggil anak pasti bertanya dong, apa yang menyebabkan mereka itu terlambat? Itu kebanyakan karena Oke Bu, anak kita itu kan dari berbagai macam Bu ya. Ada itu yang di rumah itu tinggal bersama dengan neneknya. Orang tuanya itu banyak yang merantau di luar kota, bahkan itu ada yang di luar negeri. Jadi ketika saya home visit itu di rumah itu hanya dengan neneknya atau dengan kakeknya. Dan kakek nenek itu kan
mudah dibohongi oleh anak-anak. Ada yang mengatakan hari ini masuknya jam 8, gitu katanya. Ini pengakuan dari neneknya ya. Ada kegiatan di sekolah jadi masuknya agak siang seperti itu. Ada lagi yang mengatakan itu di sekolah itu gurunya pada rapat, jadi kita hari ini ada yang libur atau malah yang datangnya setelah istirahat seperti itu. Itu yang tinggal bersama nenek. Ada lagi nggak panjenengan menemukan alasan lain anak terlambat? Ada juga itu anak, kalau saya analisis itu tidurnya lumayan larut Bu, karena budaya di sana itu kalau malam itu ada jagongan lah atau kumpul-kumpul dengan teman. Yang saya sayangkan kadang itu bermainnya tidak hanya dengan teman yang sebaya, tapi juga dengan kakak kelasnya SMA, bahkan ada juga dari warga. Jadi saya simpulkan itu kalau pagi mereka sebagian itu ada yang kurang tidur, jadi itu bangunnya kesiangan. Ditambah lagi ada yang tinggal tidak bersama orang tua, tidak ada yang membangunkan, itu repot sekali. Oke, berarti tadi hambatannya adalah karena satu tinggal bersama nenek berarti kurang kontrol. Terus yang kedua tidur terlambat. Kalau yang kurang kontrol itu berarti komunikasi kita dengan orang tua yang perlu diperbaiki ya. Oke. Dari dua masalah ini ada lagi hal lain yang mungkin menjadi penyebab masalah? Saya rasa itu yang paling pokok. Selain disiplin itu anak juga tentang Bu itu loh, kerapiannya itu kurang. Jadi ketika pakai seragam sekolah itu banyak yang dikeluarkan. Itu entah modelnya seperti itu atau bagaimana. Ketika ada bapak ibu guru dia sopan, tetapi ketika nanti perjalanan pulang itu dikeluarkan semua. Seperti itu. Oke, berarti kita menemukan bentuk ketidakdisiplinan yang lain. Yang pertama adalah terlambat, terus yang kedua kerapihan. Betul. Jadi nanti solusinya berbeda. Bapak, dari panjenengan menemukan di lapangan penyebab keterlambatan maupun dari kerapian baju ini, hal apa yang sudah panjenengan lakukan sebagai siswa? Oke. Saya selaku sebagai siswaan itu anak-anak yang terlambat pasti saya kumpulkan. Sebelum masuk kelas itu saya kumpulkan, saya ceramai Bu. Tapi tidak pernah saya dampak, saya takut di penjara Bu, karena banyak laporan ini. Jadi saya hanya paling saya mari saja seperti itu. Saya ingatkan, tolong anak-anak besok berangkatnya lebih pagi, kemudian tidurnya jangan terlalu malam seperti itu. Saya tidak berani dengan tindakan yang lainnya ini. Oke, baru diceramain ya. Ada hal lain lagi yang sudah jenengan lakukan? Saya selalu berkoordinasi dengan wali kelasnya Bu, karena wali kelas ini kan ibarat perwakilan dari orang tua di sekolah. Selain wali kelas juga baru-baru ini ada guru wali, karena program dari Pak Muti ini bagus ini. Jadi untuk guru wali itu kan semuanya terlibat. Tugas mendampingi anak tidak hanya wali kelas, karena wali kelas itu kan hanya administratif, banyak sekali satu kelas. Kalau guru wali kan lebih terfokus karena jumlah siswanya juga dibagi sama rata seperti itu. Oke, panjenengan sudah berupaya mencari solusi dan tapi bagaimana diceramain dan koordinasi dengan wali kelas. Maksud dengan adanya guru wali harusnya kita diuntungkan dong. Tapi panjenengan hari ini ada di saya, artinya ada hal yang belum terselesaikan dengan baik kan? Iya betul. Nah, saya meyakini bahwa segala sesuatu tidak imbang gitu ya. Kalau ada kekurangan pasti ada yang kelebihan. Panjenengan bisa nggak menggali mungkin peluang-peluang apa yang bisa panjenengan berikan sebagai treatment ke anak gitu kan? Wah ini bisa pintu masuk, ini bisa menyelesaikan masalah ini. Oke.
Eh, Kemarin saya itu rembukan Bu ya dengan teman-teman guru juga, karena rata-rata dari bapak ibu guru yang ada di sekolah kita itu kan juga dari warga kita gitu. Jadi dari desa Kuawur itu memang untuk pergaulan atau budaya setempat itu sangat mempengaruhi tingkah laku anak. Jadi harapannya itu kita selalu mendampingi terus Bu, selalu mendampingi terus. Kemudian kita itu sering kumpul dengan warga sekitar. Jadi dengan kita kumpul dengan warga sekitar itu dapat memahami problem-problem yang ada di sekitar sekolah seperti itu. Baik, ketika kumpul dengan warga sekitar itu target yang panjenengan lakukan atau dengan teman guru itu apa? Oke, dari target itu kan kami minimal berupaya mencari informasi atau sumber masalah dari tidak disiplinnya murid kami itu. Dan tadi kami menemukan itu, oh ternyata dari kumpul dengan warga, kemudian visit, banyak dari mereka itu tinggal sendiri, tidak dengan orang tuanya. Itu yang menjadi masalah utama kita. Oke, di garis bawah ini kita mau nih penyebab utamanya. Nah, sekarang kita lebih gali lagi. Kalau anak-anak itu tinggal sendiri atau bersama nenek, artinya memang kurang kurang diopain ya. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa anak-anak itu punya kemauan atau ya bisa lebih disiplin? Panjenengan ada ide? Menurut saya kita selaku di dunia pendidikan harus menjadi yang merubah karakter mereka Bu. Karena siapa lagi yang bisa merubah mereka di masyarakat tidak dengan orang tuanya, harus dibiasakan di sekolah. Bagaimana kalau diadakan pembiasaan yang dapat melatih, kemudian harapannya dapat merubah kebiasaan anak yang kurang bagus Bu. Apa di dalam benak panjenengan pembiasaan yang perlu dilakukan anak yang kaitannya menyadarkan anak lebih disiplin? Kalau bagaimana kita adakan apel gimana? Misalkan apel pagi itu kan diikuti oleh semua siswa dan bapak ibu guru. Jadi harapannya dengan adanya apel pagi mungkin nanti bisa ditambahi kegiatan pembiasaan yang lain Bu. Mungkin ada doa bersama, kemudian mungkin menyanyikan lagu-lagu patriotik, atau kemudian literasi juga bisa. Mungkin nanti anak-anak biar dia itu berani maju di depan, atau kegiatan yang lainnya bagaimana. Intinya kita adakan apa saja. Oke, kita gali lagi ya. Panjenengan mempunyai ide apel pagi, lalu doa, lagu patriotik dan literasi. Boleh saya bertanya ya? Paling nggak gini, ketika kita punya ide, sebelum kita jalankan kita harus tahu dong kira-kira nanti masalah yang akan muncul apa, sebagai bentuk antisipasi. Kalau misalkan apel pagi, apakah bisa menjamin anak-anak itu bisa datang tepat waktu? Dan gitu. Kalau misalkan iya, ayo kita jalankan. Tapi kalau kira-kira tidak, hal konkret apa yang bisa menimbulkan kesadaran ke anak bahwa wah aku harus bangun pagi nih, soalnya di sekolah ada sesuatu yang seru nih misalnya gitu. Menurut saya ini ya, saya minta tolong kepada ibu selaku kepala sekolah nanti ini mungkin bisa lebih intensif ya, meminta bantuan kepada guru wali ini untuk mengawasi kegiatan anak di malam hari. Misalnya anak harus mengirim foto mereka jam 8 malam gitu, di mana posisinya. Pakai itu loh Bu, kamera yang
ada waktunya itu loh, pakai apa itu? Timer itu. Iya, pakai timer yang ada waktunya, biar tahu itu anak foto di mana, kemudian jam berapa, biar tahu seperti itu. Oke, itu sebagai upaya untuk kita memantau posisi anaknya. Ya, semua hal bisa kita coba nanti. Cuma berarti begini, bagaimana membangkitkan anak itu biar senang datang ke sekolah. Artinya kalau tadi panjenengan mengusulkan apel pagi, doa, lagu patriotik atau literasi, kita siapkan jam untuk kegiatan pembiasaan. Berarti panjenengan nanti coba digali kira-kira kegiatan menarik apa yang anak-anak begini. Wah, kau harus datang pagi nih. Soalnya ada kegiatan ini nih. Berarti kan goalnya adalah harus dibungkus kegiatan yang menarik gitu, biar anak-anak tanpa kita harus otak-otak muncul kesadaran dan keinginan gitu. Ada nggak panjenengan yang misal kita secara berkala memberi ribet bagaimana Bu? Untuk anak yang tidak pernah terlambat, nanti kita kasih semacam penghargaan, sertifikat atau yang lainnya, agar mereka itu merasa bangga. Oh, saya ternyata sekarang tidak pernah terlambat, saya siswa yang tertib. Bagaimana seperti itu? Oh, baik. Reward ya, reward dalam bentuk piagam. Boleh saya bertanya? Karena kan kita harus menggali kan, gitu. Jangan sampai treatment yang kita lakukan itu malah apa ya bahasa Jawanya, jelomprongnya bocah kan. Kalau kita memberi reward, artinya motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik dari anak. Artinya kesadaran itu harus ini loh, ada ini. Dan kira-kira kalau misalkan itu piagam, apakah itu menarik untuk anak-anak? Pusing ya? Pusing ini, ada masalah ini malah ini. Tidak masalah, tidak apa-apa. Kita memang diskusinya ini untuk memecahkan masalah. Tidak selalu bahwa masalah itu harus kita selesaikan saat ini. Itulah kita gunanya diskusi. Anjuran tadi datang mengeluh, ada anak yang tidak disiplin, ya, lalu panjenengan juga menyampaikan ide-ide, tidak apa-apa. Berarti dari sini kan kita harus mencari ide bersama. Boleh kita bawa ke rapat, mungkin teman-teman punya ide yang jauh luar biasa. Karena yang namanya kedisiplinan itu tidak hanya masalah panjenengan, tapi masalah saya sebagai kepala sekolah, juga teman-teman guru yang lain. Termasuk tadi yang panjenengan sampaikan, guru ada yang terlambat. Berarti kan begini, kalau kita sebagai guru memberikan teladan, nah, kita mulai dari itu juga kan. Tapi nanti kita bisa bawa ke rapat. Tapi paling tidak dari ide panjenengan itu bisa diaplikasikan. Nah, monggo semua bisa coba. Masalah berhasil atau gagal itu nanti kita sambil evaluasi, ya. Oke, siap. Baik, rencana yang akan jenengan jalankan konkret nih dari tadi yang panjenengan isi sampaikan apa dulu? Kalau rencana itu saya yang minta ibu ini membuat tim Bu, tim penanganan tentang karakter anak ini. Karena kalau saya sendiri kan nggak mungkin bisa bodoh saya Bu ini Bu. Ya harus dibantu teman-teman yang lain, dan yang bisa membuat SK kan ibu. Kalau saya kan nggak bisa ini, dan guru. Baik, akan segera saya follow up nanti tim penanganan kekerasan ya. Tapi ide panjenengan sebagai kesiswaan tadi bisa dijalankan ya. Apa tadi anak komunikasi anak. Kalau tidak dari guru wali itu kan tadi panjenengan meminta koordinasi atau kerjasama untuk memantau masing-masing anak walinya. Itu saya pikir ide yang brilian apabila guru wali itu memang dimaksimalkan. Tinggal nanti teknisnya saja ya kita cari atau kita gali. Mungkin nanti di diskusi yang berikutnya sambil panjenengan ngobrol dengan teman-teman ada ide yang lebih klik, ide lebih lebih oke. Nanti boleh dijalankan. Nah, ini boleh usul Bu ya. Tadi saya ngobrol dengan jenengan ini tiba-tiba ada ide nih ya. Apel kita buat program yang menarik ini. Bagaimana kalau buat amplas ya? Amplas itu kan singkatan atau akronim dari tadi apel, majelis, penguatan karakter atau patriotik tadi Saraya, L itu literasi, A itu ambil sampah, kemudian S itu
senyum salam sapa salaman 4S. Saya kok teringat guru saya waktu SMA, Bu. Amplas itu kan dari kata amplas itu ya, itu alat untuk menghaluskan barang dari yang kasar menjadi halus atau lebih bernilai. Jadi siswa kita itu kan di pegunungan, ibaratnya siswa yang masih kasar, yang belum dipoles apa-apa. Kalau kita amplas, harapannya nanti kan menjadi siswa yang lebih berbudi gitu, lebih punya karakter seperti itu, kan bagus itu malah. Ide panjenengan keren, terima kasih, dan itu bisa lah nanti. Jadi nanti tadi yang panjenengan sampaikan ya, saya menangkap bahwa panjenengan ini butuh tim penanganan karakter. Oke. Terus program amplas yang tadi panjenengan sampaikan apel pagi, tapi sekali lagi dikemas dengan program yang menarik. Nanti panjenengan berpikir dengan tim kira-kira program yang menarik apa yang anak-anak, terutama anak-anak yang sering terlambat nih, itu coba dilibatkan, untuk mendapatkan ide. Nanti ada inovasi-inovasinya seperti itu ya. Jadi kalau bisa itu ketika kita membuat program yang melibatkan yang berkaitan dengan anak, ya dilibatkanlah anak dalam program itu, ide-ide mereka kita ambil begitu gitu. Oke. Bagus Pak, saya menangkap ini sebagai salah satu solusi saat ini, dan komitmen Bapak selanjutnya apa nih yang mau panjenengan kerjakan? Komitmen saya ya, saya dan teman-teman itu harus menjadi guru yang berdedikasi, Bu. Karena kita itu sudah disumpah jabatan menjadi ASN itu harus memiliki itu core value ASN kita ya. Jadi kita mau tidak mau di sekolah jauh pun ya kita harus punya semangat, punya motivasi untuk mengembangkan sekolah seperti itu. Itu komitmen sebagai ASN. Untuk komitmen menjalankan rencana tadi dalam waktu dekat, kapan mau dilaksanakan? Ya, nanti nunggu ibu nunggu SK dulu ya, langsung kita rapatkan kalau sudah ada SK-nya. Nanti kita kan pulang cepat ya. Iya, oke. Kita langsung rapat saja, kita diskusikan sama teman-teman. Karena saya pikir kedisiplinan itu masalah yang urgent semua, biar ya muncul kesadaran bersama, kita bergerak bersama. Terima kasih Pak. Dari sesi kita diskusi ini, apa yang bisa panjenengan simpulkan dari awal hingga akhir? Oh iya, yang bisa saya simpulkan tadi kan harapan kita kan memiliki siswa yang disiplin, sopan santun seperti itu. Tetapi kenyataannya saat ini kita belum bisa berbuat banyak dari hal itu. Mungkin skornya baru berapa Bu ya, baru 7 atau 6, harapannya kita kan 9 ke atas harapannya. Jadi kita harus melaksanakan program-program inovatif untuk menyelesaikan masalah ini sehingga anak kita itu menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang berbudi seperti itu. Baik, keren sekali. Saya terima kasih panjenengan sebagai kesiswaan punya kepekaan terhadap kondisi anak-anak dan menyampaikan ke saya ini adalah masalah ya yang perlu kita tangani. Nanti kita bertemu lagi, segera kita buat SK dan kita rapat berunding, dan untuk selanjutnya kita menjalankan. Oke, siap Ibu. Terima kasih Pak Aziz, masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan istri? Program jalan berdua setiap paginya sudah Aman ya. Pantesan Bapak lebih segar. Oh, ini gemuk, ini susunya cocok Bu. Baik Pak Aziz, terima kasih. Oke. Terima kasih, nanti kita bikin sih. Terima kasih ya.